Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Sahrul Ihsan Ramadan, Ana Rosita Aulia Nur Fajrina, Fajar Irawan, Anissa Dewi Febriani, dan Iksan Fauzi. Kami akan menjelaskan tentang negara yang menerapkan administrasi berbasis ekologi sehingga mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan beserta langkah-langkahnya di negara Swedia. Baik, dengan judul materi kami adalah negara Swedia yang menerapkan administrasi berbasis ekologi sehingga mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Langsung saja kita ke pembahasannya berikut ini. Profil negara Swedia. Swedia adalah sebuah negara Nordik di Skandinavia, Eropa Utara. Negara ini berbatasan dengan Norwegia di barat dan Finlandia di timur laut, serta Skagerrak dan Selat Kattegat di barat daya, serta Laut Baltik dan Teluk Botnia di timur. Swedia bukanlah negara yang kaya dan sejahtera dari awalnya. Pada tahun 1980 tercatat bahwa Swedia termasuk NV dalam kategori negara dengan ekonomi terendah. Antara lain banyaknya imigran yang masuk dari negara ini ke negara-negara lain, baik ke dalam Eropa maupun Amerika Serikat. Lebih tepatnya untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Sedikit menjelaskan tentang profil Swedia di masa sekarang. Swedia secara resmi dikenal sebagai Kerajaan Swedia, ibu kota Stockholm, bahasa resmi bahasa Swedia, pemerintahan monarki konstitusional dengan Raja Karl XVII. Gustav sebagai kepala negara saat ini. Swedia juga memiliki sistem parlemen multipartai. Luas wilayahnya sekitar 450 ribuan kilometer persegi. Populasi lebih dari 10 juta jiwa. Mata uang krona Swedia. Indeks pembangunan manusia IPM sangat tinggi. Swedia memiliki tingkat kualitas hidup yang tinggi, sistem pendidikan yang baik, dan sistem kesehatan yang kuat. Ekonomi. Swedia salah satu ekonomi terbesar di Eropa. Ekonominya terdiversifikasi dengan sektor-sektor seperti teknologi informasi, otomotif, industri kreatif, dan energi terbarukan. Sistem kesehatan Swedia memiliki sistem kesehatan umum yang mencakup semua penduduk. Layanan kesehatan tersedia secara gratis atau dengan biaya yang sangat terbatas. Pendidikan di Swedia memiliki sistem pendidikan yang baik, termasuk perguruan tinggi dan universitas-universitas yang diakui secara internasional. Lingkungan alam di Swedia memiliki alam yang indah dan terjaga, termasuk hutan, danau, dan pesisir pantai yang menakjubkan. Negara ini juga terkenal dengan kepedulian terhadap lingkungan dan bangunan berkelanjutan serta sektor wisata yang sangat indah. Swedia memiliki warisan budaya yang kaya, termasuk seni, sastra, dan musik. Makanan tradisional Swedia yang mempunyai ciri khasnya sendiri. Kehidupan sosial di Swedia dikenal sebagai salah satu negara dengan standar kehidupan yang tinggi. Masyarakatnya menikmati akses yang baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya. Swedia aktif dengan kerjasama dalam diplomasi internasional dan merupakan anggota Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Swedia dikenal dengan nilai-nilai seperti kesetaraan, keadilan sosial, dan toleransi. Masyarakatnya juga menghargai privasi dan otonomi individual. Jadi bisa kita ketahui bahwa Swedia sekarang agak sedikit berubah dari zaman tahun 1980, dan sekarang Swedia adalah negara maju dan inovatif dengan komitmen yang kuat terhadap isu-isu seperti lingkungan, kesejahteraan, dan pembangunan berkelanjutan. Ini adalah negara-negara yang dinamis dan menarik untuk dijelajahi tentunya, baik dari segi budaya maupun alam-alamnya. Yang selanjutnya adalah pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Hal yang krusial dalam studi ekologi pembangunan adalah menyoal tersedianya sumber daya yang cukup dalam pengertian daya dukung lingkungan yang mempengaruhi berjalannya proses pembangunan. Usaha terbaik Swedia dalam pembangunan berkelanjutan tersebut juga tercermin dari proyek penataan ulang kota Hammarby Kota urban yang berada di Stockholm itu berhasil mengurangi penggunaan bahan
fosil secara drastis. Tak hanya itu, pengelolaan air bersih, sampah, dan sistem angkutan massal telah dibentuk sedemikian rupa agar efisien dalam menyerap energi. Tak heran, Hammarby menjadi kota urban ramah lingkungan yang sering dirujuk kota-kota lain di dunia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keunggulan Swedia dalam pemeliharaan lingkungan yang sudah dijelaskan dalam PPT-nya, yaitu Swedia mempunyai keunggulan dalam hal pemeliharaan lingkungan. Menurut The Global Green Economy Index atau GGEI, pada tahun 2016, Swedia berada di peringkat teratas terkait dengan pengelolaan negara yang memperhatikan aspek lingkungan hidup, termasuk efisiensi gas buang karbon dioksida serta pemeliharaan lingkungan hidup untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Sebagai catatan, istilah green economy mengacu pada integrasi dari berbagai bidang, yakni ekonomi, lingkungan hidup, dan faktor sosial. Selanjutnya yaitu pentingnya menjaga lingkungan hidup. Berdasarkan pengalaman Swedia, alasan tersebut menguat karena lingkungan bukan hanya tempat manusia hidup, tapi juga penentu kebijakan ekonomi suatu negara. Swedia misalnya yang telah menerapkan aturan ketat tentang pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2018, masyarakat Swedia menghasilkan karbon dioksida sekitar 5 metrik ton per kapita atau setara 5.000 kg per orang. Jumlah itu turun drastis per orangnya dari periode akhir-akhir 1960-an yang mencapai 10 metrik per kapita. Usaha terbaik Swedia dalam pembangunan berkelanjutan tersebut juga tercermin dari proyek penataan ulang kota Hammarby Storstad. Kota urban yang berada di Stockholm itu berhasil mengurangi pengurangan bahan bakar fosil secara drastis. Tak hanya itu, pengolahan air bersih, sampah, dan sistem angkutan massal telah dibentuk sedemikian rupa agar efisien dalam menyerap energi. Tak heran, Hammarby menjadi kota urban ramah lingkungan yang sering dirujuk kota-kota lain di dunia. Swedia telah berhasil menunjukkan bahwa fokus pada keberlanjutan dan ramah lingkungan dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan mengadopsi kebijakan lingkungan progresif, mengembangkan infrastruktur hijau, dan mendorong inovasi, Swedia telah menciptakan fondasi yang kuat untuk memimpin dalam transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan. Semangat mereka dalam mempromosikan keberlanjutan dan melindungi lingkungan dapat menjadi teladan bagi negara-negara lain dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah juga telah memperkenalkan beberapa kebijakan baru, termasuk sistem bonus atau penalti untuk mendukung kendaraan baru yang rendah emisi dan langkah-langkah untuk meningkatkan penggunaan biofuel. Namun, Swedia belum mencapai targetnya pada tahun 2030 dan IEA merekomendasikan agar pemerintah memantau perkembangannya dengan cermat dan memperkuat langkah-langkah kebijakan jika diperlukan. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai langkah-langkah kebijakan. 1. Komitmen politik terhadap koherensi kebijakan untuk pembangunan berkelanjut. Pada bulan Desember 2020, Riksdag atau Parlemen Swedia menyetujui rencana undang-undang pemerintahan dengan tujuan menyeluruh untuk implementasi Agenda 2030. Swedia akan menerapkan Agenda 2030 untuk mencapai pembangunan berkelanjut secara ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui kebijakan yang koheren secara nasional dan internasional. Implementasinya akan dipandu oleh prinsip agenda, atau jangan tinggalkan siapapun. Yang kedua, pengiriman tanpa meninggalkan siapapun. Swedia berkomitmen untuk melaksanakan prinsip tidak meninggalkan siapapun. Hal ini merupakan komitmen untuk mewujudkan hak asasi manusia, kesetaraan gender, mengatasi kesejahteraan di dalam dan antar negara, perlindungan sosial universal, memperkuat pemberdayaan dan partisipasi, serta transisi menuju perekonomian yang efisien, sumber daya, berketahanan, dan netral iklim. Selain itu, Swedia memandang peningkatan pengentasan kemiskinan multidimensi, dialog sosial, dan pekerjaan layak sebagai elemen penting.
serta penting data untuk memantau kemajuan dalam kepatuhan terhadap prinsip tersebut. Yang ketiga, perspektif anak dan remaja. Perspektif keterlibatan dan inovasi generasi muda sangat penting dalam implementasi Agenda 2030. Isu-isu penting bagi generasi muda Swedia meliputi lingkungan hidup dan iklim, kesetaraan gender, serta pencegahan penindasan dan diskriminasi. Yang keempat, pendekatan seluruh masyarakat. Berbagai aktor di Swedia terlibat dalam implementasi Agenda 2030. Instansi pemerintahan dan pemerintah kota bekerja sama untuk melaksanakan Agenda 2030. Komunitas riset berkontribusi dengan penelitian dan inovasi mutakhir dalam pembangunan berkelanjut. Masyarakat sipil membuka jalan melalui upaya mereka sendiri dan mendorong para pengambil keputusan untuk bertindak. Komunitas bisnis berada di garis depan dalam mengintegrasikan Agenda 2030 ke dalam model bisnis mereka dan mendorong inovasi baru. Serikat pekerja mendorong dialog sosial dan kondisi kerja. Saya akan melanjutkan materi tentang langkah-langkah kebijakan SDGs di Swedia menjadi lokal, yaitu kota dan daerah memainkan peran penting dalam pelaksanaan Agenda 2030 SDGs diperhatikan dan inovasi dikembangkan dan diuji secara nasional dan global dalam hubungannya dengan PNR Swedia. Asosiasi otoritas dan wilayah daerah Swedia telah melakukan tinjauan regional secara sukarela. Juga telah melakukan tinjauan lokal sukarela untuk pertama kalinya. Yang selanjutnya yaitu mendunia. Swedia akan tetap menjadi suara yang kuat untuk implementasi global Agenda 2030 dan menjadi mitra terpercaya di seluruh dunia. Swasta akan bekerja untuk membangun kembali dengan lebih baik dan lebih hijau dari sebelumnya. Mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati dan memulihkan ekosistem diperlukan untuk mencapai semua SDGs. Yang selanjutnya yaitu pemberdayaan untuk pembangunan. Swedia adalah salah satu kontributor bantuan paling dermawan secara global dan pemerintah kehormatan untuk mengalokasikan 1% dari GMI Swedia untuk bantuan pembangunan resmi atau ODA. Namun ODA saja tidak cukup bentuk kehiranan baru. Dan pembiayaan inovatif diperlukan dan mobilisasi sumber daya dalam negeri harus diperkuat karena kan utang di negara-negara penghasilan rendah pada ditangani dengan melibatkan semua kreditur resmi dan swasta. Aliran keuangan perlu diubah dengan mengadopsi instrumen keuangan hijau dan menghentikan investasi bahan bakar fosil. Kesimpulannya, negara Swedia yaitu negara yang menerapkan administrasi berbasis ekologi, yang dimana negara ini telah mewujudkan pembangunan dengan langkah-langkah kebijakannya yang berwawasan terhadap lingkungan dengan cara penghematan pemakaian bahan bakar fosil, sehingga Swedia berada di peringkat paling teratas. Terkait dengan pengelolaan negara yang memperhatikan aspek lingkungan hidup, termasuk efisiensi gas buang karbon dioksida, serta pemeliharaan lingkungan hidup untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dengan pelaksanaan dan tindakan SDGs atau yang disebut dengan Sustainable Development Goals, yang dimana hal ini memerlukan komitmen politik terhadap koherensi kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan, pengiriman tanpa meninggalkan siapapun, perspektif anak dan remaja, pendekatan seluruh masyarakat, menjadi lokal, mendunia, dan pembiayaan untuk pembangunan.